Pernah nggak sih kalian ada di situasi di mana kalian tahu mana yang benar, tapi kok rasanya susah banget ya buat dilakuin? Nah hari ini kita bakal pakai sebuah cerita simple soal dompet yang hilang buat ngebongkar sebuah kerangka kerja yang ternyata ampuh banget buat ngebantu kita ngadepin pilihan-pilihan etis, bahkan yang paling rumit sekalipun. Coba deh, bayangin sejenak. Apa kata hati kalian? Apa kalian bakal langsung negur teman kalian, pura-pura nggak lihat, atau mungkin ada pilihan lain? Reaksi pertama kita itu, jujur aja, seringkali nunjukin banyak hal tentang diri kita loh. Makanya, dilema ini seru banget buat kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk aja ya ke skenarionya. Jadi ada 3 orang nih, Tari yang ngelihat temennya, Rara, nemuin sebuah dompet. Nah, dompet ini kita semua tahu punya kenalan mereka yang lain, yaitu Nina. Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata ini rumit. Kadang kan, kalau kita dihadapkan sama pilihan yang susah, kepala tuh rasanya pusing, kayak benang kusut. Tapi tenang aja, daripada kita cuma ngandelin perasaan atau intuisi, ternyata ada loh semacam peta jalan yang terstruktur buat ngebantu kita mengurai kekusutan itu dan nemuin jalan yang benar. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari memahami dilemanya dulu. Terus kita bedah masalahnya, kita uji pilihan-pilihannya, dan terakhir kita bakal lihat apa sih keputusan akhirnya dan pelajaran yang bisa kita ambil. Yuk kita mulai! Oke, kita masuk bagian 1, dilema dompet yang hilang. Jadi, sebelum kita cari solusi, kita harus paham dulu nih panggungnya kayak gimana. Siapa aja yang terlibat dan apa sih yang sebenarnya dipertaruhkan di sini? Nah, ini dia 3 tokoh utama kita dalam teka-teki etis ini. Ada Tari sebagai saksi mata, Rara yang nemuin dompetnya, dan Nina si pemilik dompet yang lagi kehilangan barangnya. Setiap peran ini punya sudut pandang dan tekanannya masing-masing. Lanjut, bagian 2, membedah masalah. Nah, di bagian ini, kita nggak cuma lihat situasinya dari luar, tapi kita bakal coba bener-bener ngertiin apa sih inti masalahnya. Ini penting banget, soalnya keputusan yang bagus itu datangnya dari analisis yang jernih, bukan cuma reaksi spontan. Biasanya, kerangka pengambilan keputusan etis itu bisa rumit banget. Tapi, kita bisa sederhanain jadi 3 langkah utama yang gampang diingat. Pertama, pahami situasinya. Kedua, uji semua pilihan yang ada. Dan yang ketiga, baru deh kita buat keputusan. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, langkah pertama analisis kita harus tanya dulu ke diri sendiri, nilai-nilai apa aja sih yang sebenarnya lagi berantem di kepala kita pas ngadepin situasi ini. Nah, ini nih yang menarik banget. Di satu sisi, ada nilai-nilai etis dan moral kita. Kayak, ya jelas barang orang harus dibalikin, kita juga harus bantu sesama kan. Tapi di sisi lain, ada keinginan-keinginan yang berlawanan. Mungkin ada godaan buat nyimpen dompetnya, atau ada rasa takut ngerusak pertemanan kalau kita negur si Rara. Oke, sekarang coba kita pinggirin dulu semua emosi dan asumsi. Kita fokus ke fakta-fakta yang nggak bisa dibantah. Rara nemuin dompet, Nina kehilangan dompet, dan Taring lihat kejadian itu. Ini adalah fondasi kita buat ngambil keputusan yang logis. Masuk bagian 3, menguji benar versus salah. Nah, setelah kita paham situasinya, sekarang waktunya kita nyaring pilihan-pilihan kita. Kita bakal coba pakai 3 filter simple buat nguji opsi menyimpan dompet. Kira-kira pilihan ini bakal lolos saringan nggak ya? Tes yang pertama, ini yang paling gampang dan paling jelas. Uji hukum. Simpelnya, apakah nyimpen dompet orang lain itu legal? Jawabannya, ya jelas banget tidak. Menurut hukum kita, tindakan ini bisa dianggap pencurian atau pengelapan. Jadi, udah jelas, di tes pertama aja pilihan ini langsung gagal total. Oke, tes kedua. Ini lebih ke sosial dan personal. Coba bayangin, gimana kalau kejadian ini viral di media sosial atau masuk berita lokal? Kira-kira citra kita di mata orang lain bakal gimana ya? Wah, udah pasti memalukan banget kan? Hampir semua orang bakal setuju kalau ini bakal ngerusak reputasi. Jadi, jelas pilihan ini gagal lagi di tes pengawasan publik ini. Dan tes terakhir, ini yang paling personal. Coba deh pikirin satu orang yang benar-benar kalian kagumi. Bisa orang tua, guru, atau siapapun. Menurut kalian, apa yang bakal mereka lakuin di posisi ini? Nah, kalau pilihan kita lolos tes ini, artinya tindakan kita itu bisa jadi contoh yang baik buat orang lain. Mengembalikan dompet itu bukan cuma tindakan yang benar, tapi juga bisa jadi inspirasi buat ngebangun budaya kejujuran di sekitar kita. Oke, dari 3 tes tadi udah jelas banget kan kalau nyimpen dompet itu salah.
Tapi masalahnya belum selesai, terutama buat Tari. Dia justru ngadepin dilema yang lebih dalam, yang namanya benar lawan benar. Di satu sisi, ada kebenaran dan kejujuran. Tapi di sisi lain, ada kesetiaan sama temen. Dua-duanya kan nilai yang baik ya. Nah, disinilah konfliknya. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Bagian 4, keputusan dan pelajarannya. Kita udah bedah masalahnya, udah nguji pilihannya. Sekarang, saatnya kita ubah analisis ini jadi aksi nyata. Jadi, apa langkah terbaiknya dan apa pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang? Jadi, apa dong jalan keluar terbaiknya? Nah, kerangka kerja ini nunjukin kalau pilihan terbaik itu bukan dengan marah-marah atau diam aja. Ada jalan ketiga, bimbingan yang lembut. Tari bisa kan deketin Rara sebagai teman, ngobrol baik-baik, dan jelasin kenapa ngembalin dompet itu adalah satu-satunya pilihan yang benar, baik dari sisi etika, moral, bahkan hukum. Jadi, keputusan akhir ini bukan keputusan asal-asalan ya. Ini adalah hasil dari sebuah proses yang matang. Kita pahami dulu faktanya, kita pertimbangin nilai-nilai inti kita jaga integritas, dan yang terpenting, kita ambil tanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan kita. Nah, ini dia inti dari semua pembahasan kita hari ini. Proses ini tuh bukan cuma soal satu dompet yang hilang. Ini tentang melatih kepekaan moral kita supaya di masa depan, kalau kita ketemu dilema yang lebih besar, kita udah lebih siap. Sebagai penutup, yuk kita coba renungkan sedikit. Coba ingat-ingat, pernah nggak kalian ngalamin dilema dompet hilang versi kalian sendiri, sekecil apapun itu? Dan coba bayangin, gimana kalau kerangka kerja ini kalian pakai waktu itu? Pertanyaan ini nggak perlu dijawab sekarang, tapi coba aja direnungkan nanti. Terima kasih sudah menyimak.